dalam suasana ibadah di rumah masing-masing sore hari ini. Namun saya yakin dan percaya bahwa semangat dan sukacita yang luar biasa masih tetap kita alami dan rasakan bersama-sama. Amin. Mari siapkan segenap hatimu dan seluruh kekuatanmu untuk memuji dan memuliakan Tuhan sore hari ini. Bersama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semoga kekuatan diciptakan Tuhan yang memberikan kami ketenangan. Besar Engkau mau mengubah Engkau dalam hati kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada jalan harianmu.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi saat ini seringkali membuat semangat kita mulai memudar dan sukacita kita mulai hilang. Namun sore hari ini kita diingatkan kembali bahwa sukacita kita yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Sungguh Kau Tuhan yang menjadi harapan kami, yang memberikan kami kekuatan yang baru hari lepas hari. Sungguh kami yakin bahwa pengharapan kami tidak pernah hilang di dalam Engkau Tuhan. Sungguh kasih dan karya-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami.
ku percaya, ku aman padamu. Sungguh kasih-Mu dan karya-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu datang
Sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, saya ajak jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini untuk kita boleh berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sebuah waktu, untuk sebuah kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada kesempatan kali ini untuk kami boleh mendengarkan kabar sukacita-Mu, kabar kekuatan-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan. Mari saat ini urapi setiap hati dimanapun saat ini berada Tuhan. Kami percaya mengurapi setiap hati untuk menjadi sebuah ladang yang subur Tuhan, untuk benih kebenaran firman-Mu ini boleh ditanam di dalam hati Tuhan. Dan Kau berikan kepada kami telinga seorang murid, telinga yang mau berkonsentrasi untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Mau pakai hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan di tempat ini, untuk hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan kepada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami tahu Tuhan, tidak ada jarak di dalam hadirat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Yesus, dan kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat, saudara dimanapun Anda saat ini berada. Saat ini mungkin ini ibadah kesekian kalinya kita beribadah online, beribadah di rumah. Tapi saya percaya meskipun saat ini kita berada di rumah kita masing-masing, saya percaya bahwa hadirat Tuhan tetap terasa, karena tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu saya punya kerinduan untuk kita boleh belajar satu perkara di sore hari ini, di malam hari ini, ataupun di pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara mendengarkannya. Saya ingin membagikan sebuah kebenaran mengenai respon hati di saat krisis. Karena apa saudara? Hari-hari ini kalau kita lihat tayangan di televisi, berita-berita yang ada isinya cuma sesuatu yang menggambarkan sebuah krisis. Entah itu krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis kesejahteraan, ataupun krisis keamanan. Hari-hari ini setiap kali kita menonton berita, isinya diisi dengan sebuah krisis yang menakutkan. Dan asal saudara tahu, krisis ini bukan hanya untuk orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, tapi krisis ini Tuhan izinkan untuk kita alami juga saudara. Jadi bagi kita yang percaya ataupun yang tidak percaya, kita juga mengalami dampak dari krisis ini. Bagi kita yang memiliki rambut lurus, rambut keriting, ataupun botak sekalipun, kita pun juga mengalami krisis ini. Jadi setiap kita itu akan mengalami krisis saudara. Tetapi yang terpenting adalah kita harus tahu seperti apa respon hati kita ketika kita berada dalam sebuah krisis. Dan satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita menjadi seorang Kristen yang taat, ketika kita menjadi seorang Kristen yang benar-benar percaya, maka hidup kita bebas dari krisis. Enggak saudara, krisis itu bisa terjadi. Meskipun kita sealim apapun, setaat apapun, suatu saat pasti yang namanya krisis bisa menghadap, bisa datang dalam hidup kita. Tetapi yang boleh menjadi perbedaan adalah gimana cara kita merespon saat kita berada krisis itu. Jadi satu hal, jangan sampai krisis yang kita alami itu malah menimbulkan sebuah respon hati yang salah. Krisis yang kita alami justru membuat hati kita itu menjadi hati yang istilahnya itu dikatakan ketika krisis datang, hati kita menjadi penuh dengan kekhawatiran. Kekhawatirannya terlalu berlebihan. Atau bahkan kita meragukan kuasa Tuhan ketika krisis itu datang. Kita selalu berkata, mana ini Tuhan? Mana ini Yesus yang saya sembah? Kok bisa saya mengalami krisis ini? Atau bahkan yang lebih parah, kita mengutuki Tuhan karena krisis yang kita alami. Ngapain saya jadi Kristen? Ngapain saya ibadah? Ngapain saya berdoa kalau saya tetap mengalami krisis? Itu adalah respon yang salah. Itu adalah sikap hati yang salah ketika kita mengalami sebuah krisis dalam hidup kita. Oleh karena itu kita perlu belajar dari satu orang tokoh Alkitab yang hidupnya Tuhan izinkan mengalami krisis. Tidak lain tidak bukan adalah seorang Ayub saudara. Alkitab berkata Ayub itu orang yang saleh, orang yang cinta keluarganya. Dimana ketika anak-anaknya mengadakan pesta karena Ayub takut anak-anaknya berdosa, dia membawa korban pengampunan dosa bagi anak-anaknya. Gimana hubungan dia dengan Tuhan begitu luar biasanya. Tetapi Tuhan izinkan krisis itu terjadi dalam hidup Ayub. Pertanyaannya, apakah Tuhan memiliki niat yang jahat kepada Ayub?
Apakah Tuhan berniat mari kita celakakan Ayub saja? Enggak. Kalau kita baca di kitab Ayub, Tuhan itu tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan Ayub, tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Tapi Tuhan mengizinkan pun Tuhan tahu Ayub mampu melewatinya. Karena apa? Karena Ayub memiliki respon hati yang benar dalam menghadapi krisis. Oleh karena itu kita belajar dari sosok Ayub ini, saudara. Bagaimana Ayub bisa melewati krisis, bagaimana Ayub memiliki sikap hati yang benar supaya kita boleh memperoleh kemenangan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki respon hati yang benar ketika kita menghadapi sebuah krisis? Jadi hal yang pertama yang harus kita miliki ketika krisis itu datang dalam hidup kita, yang pertama kita harus tahu apa yang menimpa kita tidak melebihi kekuatan kita. Sekali lagi saya katakan, apa yang harus kita lakukan saat krisis itu menimpa hidup kita, kita harus tahu apa yang menimpa kita tidak melebihi kekuatan kita. Kita buka di 1 Korintus 10 ayat ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Satu hal bahwa krisis saat ini yang Tuhan izinkan alami dalam hidup kita bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita tanggung. Alkitab dengan jelas mengatakan setiap hal, apapun hal yang tidak baik, apapun hal yang dikategorikan sebagai krisis menimpa hidup kita, Alkitab katakan itu tidak melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Artinya Tuhan sebagai Allah yang begitu mengasihi kita tidak akan memberikan beban yang melebihi dari yang bisa kita tanggung, saudara. Jadi saat ini kalau kita dalam kondisi krisis, saat ini kita sedang alami kondisi ujung tanduk, dan dari ujung tanduk, saudara, percayalah Tuhan izinkan itu terjadi karena kita mampu. Dan satu hal bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Ketika kita mengalami krisis, bukan Allah kita membiarkan kita, bukan Allah kita dengan di atas surga sana melihat kita bersusah payah menghadapi krisis itu dan diam-diam saja, enggak, saudara. Firman-Nya mengatakan bahwa sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Allah memberikan jalan keluar kepada kita untuk melewati setiap krisis yang kita alami, saudara. Dan saya percaya bahwa tidak ada satupun gembok yang dibuat tanpa sebuah kunci, saudara. Jadi saat ini apapun yang menjadi krisismu, apapun yang menjadi permasalahanmu hari-hari ini, percayalah bahwa engkau tidak menjalaninya seorang diri saja, bahwa engkau tidak menjalaninya sebagai seorang yang terbuat, enggak. Bukan berarti Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan tidak sayang pada saudara, enggak, saudara. Karena justru Tuhan itu sedang melatih saudara untuk saudara bisa memperbesar kapasitas saudara lebih besar lagi. Pepatah mengatakan bahwa pelaut yang handal itu diciptakan bukan dari laut yang tenang, tetapi pelaut yang handal itu diciptakan dari sebuah badai. Ketika pelaut itu bisa melewati badai tersebut, skillnya, kemampuannya akan semakin bertambah. Itulah yang Tuhan rindukan. Jadi Tuhan merindukan setiap kita boleh mengalami krisis supaya apa? Supaya kita boleh diperbesar kapasitasnya, supaya kita boleh mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Jadi saudara, milikilah respon iman bahwa penyertaan Tuhan memampukan kita untuk melewati krisis ini, dan berimanlah untuk setiap krisis yang kita hadapi bahwa hal ini bukanlah akhir dari segalanya. Jangan pernah berpikir bahwa corona ini adalah akhir dari segalanya sehingga membuat kita menyerah. Enggak, saudara. Jangan pernah berpikir bahwa oh ini sudah selesai, hidup saya sudah selesai, karena corona ini bisnis saya sudah selesai, pekerjaan saya sudah selesai, rumah tangga saya sudah selesai. Enggak, saudara. Percayalah, melalui corona ini, melalui krisis ini, Tuhan sedang membukakan banyak-banyak pintu yang baru, saudara. Pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat, saudara. Saya percaya bahwa tidak ada berkat yang terjadi ketika segala sesuatunya itu hanya
hanya tenang-tenang saja, saudara. Mujizat terjadi itu ketika kita sedang di dalam kehimpitan, saudara. Ketika kita sedang terhimpit posisi kita, justru di situ mujizat Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu percayalah bahwa kita sanggup untuk bertahan, bahwa kita sanggup untuk mengalahkan krisis ini. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kita jalan keluar. Itu hal yang pertama, saudara. Supaya kita mampu bertahan terhadap krisis ini, kita harus tahu bahwa apapun yang menimpa kita itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Dan yang kedua yang harus kita tahu saat kita menghadapi sebuah krisis, yang kedua adalah kita harus tahu bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan, saudara. Kita buka dalam Roma 8 ayat 28, sekali lagi Roma 8 ayat 28. Saya bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi saya bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Satu hal kita tahu, bahwa Allah bekerja di dalam segala hal. Segala hal ini berbicara bukan mengenai hal yang baik saja, tidak, saudara. Tetapi berbicara mengenai hal terburuk sekalipun. Ketika Allah turut bekerja di dalamnya, itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita melihat hidup kita, toko kita, usaha kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita sepertinya mentok, sepertinya sudah di ujung tanduk, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi, saudara. Tapi satu hal, ketika Allah turut bekerja di dalamnya, itu membawa kebaikan dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita nggak bisa lihat kebaikan itu, mungkin saat ini kita belum melihat kebaikan itu, tapi satu hal, libatkan Allah di dalam pekerjaan kita, libatkan Allah di dalam segala sesuatunya, maka ada kebaikan yang terjadi di dalam sana. Tetapi untuk kita boleh memperoleh kebaikan itu ada kuncinya, saudara. Kuncinya apa? Kita kembali ke ayat tadi, kuncinya dikatakan bahwa mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kuncinya adalah mengasihi Tuhan, saudara. Kalau saat ini kita pengen di tengah krisis ini segala sesuatunya mendatangkan kebaikan, kita harus mengasihi Tuhan. Pertanyaannya hari-hari ini di tengah krisis seperti ini, apakah kita tetap memiliki kasih kepada Tuhan? Apakah kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Apakah respon hati kita menunjukkan kasih itu kepada Tuhan? Atau malah sebaliknya, saudara, di tengah krisis saat ini justru kita malah mengutuki Tuhan, justru kita banyak menggerutu, justru kita banyak mengatakan kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita. Percayalah bahwa segala sesuatu hal yang negatif, setiap perbuatan negatif itu tidak akan mendatangkan sesuatu yang positif. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Atau di tengah krisis seperti yang kita alami hari-hari ini, atau justru kita mengasihi diri kita sendiri, saudara. Mengasihi diri kita sendiri itu berbicara mengenai kita meratapi nasib kita. Kita berpikir bahwa kita adalah orang yang paling sengsara di tengah krisis ini, dan kita merasa bahwa oh Tuhan, aku tuh hidupnya sungguh sengsara, sungguh menderita. Kita fokus pada permasalahan kita fokus terhadap krisis kita, dan kita lupa mengasihi Tuhan. Kalau kita melakukan tindakan itu, artinya apa? Artinya kita mengasihi diri kita sendiri, karena kita fokus sama diri kita sendiri. Alkitab mengatakan di Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah aku. Ini adalah kehendak Tuhan, saudara. Kalau kita bilang hidup kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan segala perintah Tuhan. Justru di tengah krisis ini saya punya kerinduan, hidup kita semakin dibangun, saudara. Jangan melihat corona, krisis saat ini yang terjadi itu sekedar hal yang negatif, enggak, saudara. Justru kita, Tuhan izinkan kita ibadah di rumah, artinya apa? Artinya
Tuhan menginginkan setiap rumah itu menjadi mesbah Tuhan. Setiap rumah, setiap tempat tinggal, setiap keluarga yang ada itu boleh ada Tuhan di sana, saudara. Mungkin selama ini kita hanya membawa Tuhan di dalam gereja, saudara. Tetapi lihat sisi positifnya, saat ini kita boleh melihat setiap keluarga boleh semakin hari boleh semakin membangun hubungan dengan Tuhan bersama anak-anaknya, bersama istrinya, bersama suaminya. Saya percaya bukan sekedar hal buruk saja, saudara, tetapi ada hal baik juga, saudara, yang bisa kita lihat dari krisis itu, saudara. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian yang pernah saya dengarkan dari seorang hamba Tuhan di sebuah gereja. Dikatakan bahwa ada 2 orang wanita muda. Mereka memiliki satu orang tua, yaitu seorang ibu, single parent. Jadi ibu ini itu setiap hari kerja banyak-banyak untuk menghidupi kedua anaknya. Yang satu kuliah, yang satu SMA, saudara. Dan orang tua, ayah dari mereka sudah dipanggil Tuhan, jadi tinggal seorang ibu yang bekerja setengah mati untuk membesarkan anaknya. Tetapi rencana Tuhan berkata lain. Ibu ini mengalami sakit, dan akhirnya Tuhan memanggil ibu ini. Dan yang tersisa dari keluarga itu hanya 2 orang anak. Satu di bangku kuliah, satu lagi di bangku SMA. Keduanya meratapi nasib kenapa hal buruk terjadi dalam hidup mereka. Bukankah mereka orang yang takut akan Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan orang tua mereka dipanggil sehingga mereka hidup sebatang kara? Tetapi satu hal, mereka tidak menyerah dengan kondisi itu. Kakaknya yang kuliah, agar tetap bisa berkuliah, dia mengambil kuliah malam dan paginya sampai sore dia bekerja, saudara. Dan adiknya yang masih SMA, ketika pulang sekolah, dia menghabiskan waktu dengan memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak SD. Mereka lakukan itu setia, mereka kerjakan hal itu setia terus menerus. Akhirnya mereka terbentuk menjadi pribadi yang ulet, saudara. Mereka tidak cuma ulet, tapi mereka juga cinta sama Tuhan. Akhirnya Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya, kasih setianya ketika mereka sudah lulus kuliah. Mereka bekerja karena mereka terbiasa melakukan kerja keras. Bos dari perusahaan tersebut melihat mereka, melihat kinerja mereka, adalah akhirnya terjadi peningkatan. Mereka naik tingkat, naik jabatan, terus naik dan semakin naik terus, sampai akhirnya menduduki posisi kunci di perusahaan tersebut. Ketika suatu saat anak buahnya tanya kepada salah seorang dari anak tersebut, katakan, "Bu, saya melihat hidup ibu, karir ibu dari awal bisa terus naik. Kuncinya apa, Ibu?" Dia cuma ngomong satu, kunci dia bisa mengalami terus-menerus naik dalam karirnya cuma satu, ketika dia memiliki respon yang baik di tengah kondisi yang tidak baik, saudara. Sebenarnya dia memiliki pilihan untuk ketika mamanya meninggal dia untuk berhenti sekolah. Dia memiliki pilihan untuk menyerah ketika dia sudah tidak memiliki orang tua lagi, ketika dia sudah sebatang kara, sudah sendirian, dia memilih untuk menyerah. Bisa, saudara. Tetapi dia tidak ambil jalan. Dia mengambil respon yang positif, saudara. Dia tidak mau menyerah, dia lakukan segala sesuatu yang terbaik. Dan akhirnya di akhir kata dia ngomong seperti ini, "Saya tidak akan bisa menduduki jabatan saya sekarang kalau mama saya tidak dipanggil Tuhan." Mungkin ketika saat mamanya masih ada di dunia ini, dia akan menjadi pribadi yang biasa-biasa saja, saudara. Potensinya tidak dikeluarkan, kemampuannya tidak dikeluarkan secara maksimal. Tetapi ketika kehimpitan, ketika krisis itu menghadapinya, ketika krisis itu ada di dalam hidupnya, justru dia menggali potensinya, dia menggali terus, dia terus memperbesar kapasitasnya, sehingga saat ini dia melihat kebaikan di ujungnya. Oleh karena itu, mari hari-hari ini, saya tidak ngerti krisis apa yang saudara hadapi hari ini, beban apa yang saudara hadapi hari-hari ini mengenai kondisi saat ini. Tapi percaya, ketika kita memiliki respon positif, respon yang benar, respon hati yang tepat, saudara,
segala sesuatunya itu bisa diubah. Mungkin saat ini kita belum melihat hasilnya, tetapi percaya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, saudara. Ketika kita tetap setia di dalam proses yang Tuhan izinkan, ketika tetap setia di dalam proses yang Tuhan izinkan kita mengalami krisis, saya percaya Tuhan akan mengangkat kita. Belajarlah dari sebuah pegas, saudara. Jadilah pribadi yang seperti yang ada di dalam sebuah pegas, saudara. Pegas itu per, saudara. Ketika per itu ditarik mundur, saudara, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah lompatan lebih tinggi lagi, saudara. Jadi saat ini mungkin kondisi kita sedang terdesak mundur, kondisi kita saat ini sedang terhimpit oleh keadaan, saudara. Tetapi belajarlah untuk menjadi sebuah pegas. Ketika tekanan itu semakin besar, maka lompatan yang kita hasilkan juga semakin besar, saudara. Kita akan baca ayat terakhir di dalam Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 saya bacakan, dikatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya percaya melalui firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, saya katakan setiap orang yang mendengarkannya memiliki masa depan yang sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Asalkan apa? Asalkan kita melakukan dua hal yang tadi, saudara. Kita tahu bahwa apa yang kita alami, kita mengerti bahwa krisis yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang kedua, kita tahu bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, mari saya undang kita semua memiliki respon positif terhadap apa yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin hari-hari ini hari yang berat, hari-hari yang tidak mengenakan, tetapi respon kita menentukan apa? Menentukan ending, menentukan akhir hidup kita seperti apa. Ayub, ketika dia memiliki respon yang baik, saudara, di akhir hidupnya Tuhan gantikan segala sesuatunya berkali-kali lipat, saudara. Ketika Ayub bisa melewati segala krisisnya dan memiliki respon hati yang baik, Tuhan menggantikannya segala sesuatunya berlipat ganda. Artinya apa? Artinya kalau kita menuai segala sesuatu lebih besar, lebih dahsyat lagi, milikilah respon positif. Jangan salahkan Tuhan mengenai apa yang terjadi hari ini. Jangan salahkan Tuhan, jangan hanya berfokus terhadap permasalahan kita. Mari singkirkan setiap fokus-fokus yang tidak benar, fokus-fokus yang membuat kita justru semakin lemah. Karena hari-hari ini tuh setiap tayangan, setiap apapun yang kita lihat itu mempengaruhi diri kita, saudara. Jangan habiskan waktumu untuk mendengar berita-berita yang negatif, tetapi belajarlah untuk kita menggali hal yang positif. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita hanya mendengar hal yang buruk saja, hal yang tidak mengenakan saja, selalu kita dengar, percayalah itu akan melemahkan iman kita. Tetapi ketika kita mendengar suatu kabar pengharapan, kabar sukacita, kabar kemenangan, itu akan membuat kita menjadi lebih kuat lagi, saudara. Pilihan di tangan saudara. Apakah saudara mau mendengarkan sesuatu yang membuat saudara down, membuat saudara menjadi lemas, atau mendengarkan sesuatu membangkitkan iman saudara? Mari hari-hari ini saya undang kita semua untuk kita boleh bergandeng tangan, untuk kita boleh melewati krisis ini, untuk setiap komsel yang ada boleh saling mendukung satu dengan yang lain, untuk kita boleh semakin dikuatkan. Biarlah yang lemah itu menguat, biarkan yang kuat itu menguatkan yang lemah, biarkan yang kaya itu membantu yang miskin. Oleh karena itu kita tidak sendirian, kita ada bersama Yesus dan kita memiliki komunitas yang benar yang menguatkan kita. Amin untuk firman Tuhan pada kesempatan kali ini, dan kita siapkan hati kita untuk kita boleh berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara semua untuk meresponi firman Tuhan yang kita dengar tadi. Kita akan naikkan satu pujian, kita akan menyapa pada apapun juga.
jahat. Izinkan saya berdoa untuk saudara yang saat ini mungkin sedang menghadapi krisis. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, beban berat persoalan apapun yang saudara alami hari ini, percaya Tuhan mengizinkan itu terjadi karena kita mampu melaluinya. Dan percayalah segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu saya akan berdoa, Tuhan saat ini hambamu berdoa Tuhan bagi setiap jemaatmu dimanapun mereka mendengar saat ini sedang mengalami krisis, sedang mengalami keadaan yang tidak mengenakan. Mungkin usaha mereka saat ini sedang mati suri, mungkin saat ini Tuhan setiap apapun usaha yang mereka lakukan terlihat sia-sia. Tetapi hambamu saat ini berdoa di dalam nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Saat ini kami katakan mereka sanggup melalui apapun itu. Mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan jalan keluar oleh Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Bahkan kami boleh melihat pada akhirnya nanti mereka boleh melihat kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Kami boleh melihat penyertaan yang luar biasa di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Di dalam kondisi krisis saat ini Tuhan, kami boleh melihat pertolongan-Mu, uluran tangan-Mu yang begitu luar biasa. Itu boleh menopang kehidupan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saat ini berdoa Tuhan, memberikan iman kekuatan kepada mereka, untuk mereka tidak tawar hati Tuhan menghadapi hal-hal yang sulit, menghadapi keadaan saat ini. Justru membuat setiap jemaat-Mu semakin berapi-api mengejar Engkau. Justru membuat jemaat-Mu semakin rindu untuk dekat dengan Engkau Tuhan, sumber kekuatan, sumber kedamaian yang ada Tuhan. Dan saat ini mau berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa ini Kau pulihkan Tuhan. Keadaan mungkin tidak baik Tuhan, dimana setiap hari semakin bertambah jumlah orang-orang yang terkena virus corona. Tapi kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu ada untuk bangsa ini Tuhan. Walau yang melimpahkan damai sejahtera untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Mari Kau ubah setiap ketakutan, setiap kekhawatiran itu menjadi damai sejahtera-Mu yang ada Tuhan. Sehingga setiap orang boleh hidup di bawah ketakutan Engkau Tuhan, bukan ketakutan akan virus ini Tuhan. Dan mari Tuhan Kau bekerja Tuhan melalui tangan pemimpin bangsa kami Bapak Joko beserta wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Walau yang memberikan hikmat kepada beliau, walau memberikan hikmat kepada mereka berdua, untuk setiap apapun yang di keputusan mereka itu boleh mendatangkan sesuatu yang baik Tuhan. Kami tahu di masa sekarang ini tidak mudah Tuhan memimpin bangsa ini. Oleh karena itu kami mau dukung mereka Tuhan
untuk mereka boleh bisa memberikan segala suatu keputusan yang baik Tuhan. Hikmat-Mu turun atas setiap mereka, para pemimpin kami, baik itu pemimpin di pusat, pemimpin daerah, bahkan pemimpin kecamatan, pemimpin desa, RT RW yang ada Tuhan. Allah yang memberkati mereka dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Berdoa untuk setiap tenaga medis yang menjadi garda terdepan untuk memerangi virus ini. Allah yang memberikan kekuatan kepada setiap mereka, perlindungan-Mu ada Tuhan untuk setiap tenaga medis yang ada Tuhan. Mari Engkau Tuhan menjaga mereka melalui kuasa darah-Mu Yesus, sehingga mereka tidak tertular oleh virus ini Tuhan. Justru mereka boleh melihat mujizat-Mu dinyatakan dari setiap kamar-kamar pasien yang mereka temui, akan banyak terjadi mujizat kesembuhan di sana. Makasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk keamanan daerah kami dimanapun kami berada Tuhan. Walau yang melimpahkan keamanan di tengah kondisi yang tidak mengenakan, di tengah kondisi yang sulit ini Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang memiliki niatan buruk, niatan jahat, untuk orang itu boleh berbalik dari jalan Tuhan. Mereka boleh kembali kepada jalan-jalan yang benar. Saat kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, Kau Allah yang memberkati kehidupan mereka, berkati setiap usaha mereka, jeripaya mereka Tuhan. Memberkati Tuhan, apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan, membuat berhasil Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ada untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Bahkan saat ini jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Kau Allah yang menolong mereka, Kau Allah yang menyembuhkan, Kau Allah yang bekerja melalui pertolongan para dokter Tuhan, serta obat-obatan yang boleh mereka minum Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Yesus untuk kesempatan malam ini, untuk ibadah yang sudah kami laksanakan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan mendoakan berkat untuk setiap mereka. Diberkatilah Engkau, diberkatilah untuk setiap apapun yang menjadi usaha-Mu. Perlindungan penyertaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan-Mu, bahkan untuk setiap keluarga-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, untuk bungkus Engkau dengan kuasa darah-Mu, sehingga hal yang buruk itu diluputkan daripada-Mu, dan hanya hal yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup. Langit, tembaga, dan bumi besi itu dijauhkan. Setiap hal yang Kau tabur hari-hari ini, Kau akan tuai berkali-kali lipat, karena Engkau menabur di tanah yang subur. Dan setiap apapun yang Kau persembahkan kepada Tuhan hari-hari ini, Tuhan melihat persembahan itu dan Tuhan berkenan kepadanya, karena Tuhan melihat hidup-Mu begitu luar biasa. Dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku rasa semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup sekali semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, menyelamatkan aku rasa ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih kepada jemaat semua. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yeah.